And the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut. Ada pula, perkembangan epidemiologi kesehatan pada umumnya berfokus dalam menangani masalah penyakit menular. Hal ini dapat dilihat dari sejarah ilmu epidemiologi itu sendiri, yang berkaitan erat dengan penyakit menular. Sejalan berkembangnya kehidupan, terjadi perubahan pola struktur masyarakat dari agraris ke industri, yang mempengaruhi gaya hidup, keadaan demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Epidemiologi kesehatan mengalami perubahan dari penyakit menular yang selalu menjadi penyebab kesakitan dan kematian utama, mulai digantikan oleh penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes mellitus, cedera, dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya. Merupakan 63% penyebab kematian di seluruh dunia dengan membunuh 36 juta jiwa per tahun, Kemenkes RI 2014. Penyakit paru obstruktif kronik PPOK merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya usia harapan hidup, semakin tingginya pajanan faktor resiko seperti faktor penjamu yang diduga hubungan dengan kejadian PPOK. Semakin banyaknya jumlah perokok khususnya pada kelompok usia muda, serta pencemaran udara di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan di tempat kerja. PDPI 2011. PPOK adalah penyakit paru yang dapat dicegah dan diobati ditangani oleh hambatan aliran udara yang persisten, bersifat progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang beracun atau berbahaya. Gold 2015. Saat ini PPOK merupakan masalah kesehatan global. World Health Organization atau WHO menyebutkan PPOK merupakan penyebab kematian keempat di dunia. Diperkirakan sekitar 80 juta orang menderita PPOK derajat sedang berat dan 3 juta orang meninggal karena PPOK dengan menunjuk 5% dari seluruh kematian secara global. Total kematian akibat PPOK diproyeksi akan meningkat 30% pada 10 tahun mendatang. Di wilayah Eropa, angka kematian PPOK sekitar kurang dari 20 banding 100.000 penduduk Yunani, Swedia, Islandia, Norwegia sampai kurang 80 banding 100.000 penduduk Ukraina dan Romania. Sedangkan di Prancis angka kematian PPOK sebesar 40 banding 100.000 penduduk. Di negara-negara berkembang, kematian akibat PPOK juga meningkat. Hal ini dihubungkan dengan peningkatan jumlah masyarakat yang mengkonsumsi rokok. Di Cina, merokok menyebabkan kematian sebesar 12% dan diperkirakan akan meningkat menjadi 30% pada tahun 2030 dari nanti 2013. Di Amerika Serikat, penata laksanakan PPOK dalam setahun dibutuhkan biaya sekitar 32 miliar US dollar dengan jumlah penderita sebanyak 16 juta orang dan lebih dari 100.000 orang meninggal. Diperkirakan jumlah penderita PPOK sedang hingga berat di Asia tahun 2006 mencapai 56,60 juta penderita dengan prevalensi 63%. Di Cina angka kasus mencapai 38,160 juta jiwa. Jepang sebanyak 5,14 juta jiwa dan Vietnam 2,68 juta jiwa. Di Indonesia diperkirakan terdapat 4,8 juta penderita dengan prevalensi 5,6%. Angka ini bisa meningkat dengan semakin banyaknya jumlah perokok, karena asap rokok merupakan salah satu faktor terjadinya PPOK.
Mengenal sejarah epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, epi berarti atas, pada tentang, demos berarti penduduk, logos berarti studi atau ilmu. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan status atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan populasi tertentu dengan penerapan pada pengendalian masalah kesehatan. JM Las 1996. Definisi lain dari epidemiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat serta determinannya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bustan, MN 2002. Definisi epidemiologi. Menurut definisi, epidemiologi adalah studi ilmiah, sistematis, dan berdasarkan data dari distribusi, frekuensi, pola, dan determinan penyebab faktor resiko, keadaan, dan kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dalam populasi tertentu, lingkungan, sekolah, kota, negara bagian, negara global. Selain itu, aplikasi peneliti epidemiologi ini untuk pengendalian masalah kesehatan. Ada pula definisi lainnya, menyebutkan epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari penyebaran, perkembangan, atau perluasan suatu penularan penyakit di dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Berkembangnya suatu keadaan masalah yang dialami oleh penduduk tidak hanya penyakit menular, namun juga penyakit tidak menular, penyakit yang terkait dengan gizi, penyakit jiwa, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, peledakan penduduk, dan lain-lain. Tujuan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Secara umum, bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam epidemiologi adalah memperoleh data frekuensi, distribusi, dan determinan penyakit atau fenomena lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Tujuan epidemiologi terdapat 3 tujuan umum studi epidemiologi yaitu menjelaskan etiologi. Etiologi adalah suatu tentang penyebab penyakit. Dengan epidemiologi bisa menjelaskan etiologi suatu penyakit atau sekelompok penyakit. Bagaimana kondisi, gangguan, efek, ketidakmampuan atau kematian melalui analisis terhadap data medis dan epidemiologi dengan menggunakan manajemen informasi yang berasal dari setiap bidang. Menentukan data, apakah data epidemiologi yang ada konsisten dengan hipotesis yang diajukan dengan ilmu pengetahuan, ilmu perilaku, dan ilmu biomedis yang terbaru. Menentukan pengendalian untuk memberikan dasar bagi pengembangan langkah pengendalian dan prosedur pencegahan bagi kelompok yang beresiko. Selain itu, sebagai langkah kesehatan masyarakat untuk mengevaluasi keberhasilan langkah, kegiatan, dan program intervensi. Tujuan epidemiologi adalah untuk mendiagnosis masalah kesehatan, menentukan riwayat alamiah dan etiologi penyakit, memberikan informasi dalam rangka meningkatkan manajemen, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian, pelayanan atau kesehatan. Manfaat epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. 1. Dapat membantu pekerjaan administrasi kesehatan. 2. Dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. 3. Dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. 4. Dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan. Sekian yang saya dapat jelaskan tentang epidemiologi. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.